Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis yang ke 264 dari 1000 hadis hafalan. Temanya dampak dari dosa. Artinya dosa itu punya pengaruh. Dosa itu macamnya banyak. Dampak, resiko juga beraneka ragam. Dikenali untuk diwaspadai. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu, salat yang 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, wal jumu'atu ilal jumu'ah, dan kegiatan orang ketika Jumatan dari satu Jum'ah ke Jum'ah berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan ke Ramadan. Orang berpuasa di bulan Ramadan, lalu hari berganti minggu, bulan, datang Ramadan lagi, dan berikutnya. Itu diantara pengaruhnya mukaffirat akan menjadi penggugur dosa. Ma bainahunna, dosa-dosa yang ada di antara perbuatan ketaatan tadi. Selesai subuhan, datang waktu zuhur, maka ketaatan itu menggugurkan dosa antara subuh sampai zuhur dan berikutnya. Tapi semuanya ada syarat, idza ijtanaba al-kaba'ira, ketika dia menjauhi dosa-dosa besar. Rawahu Muslim rahimahullahu ta'ala. Salat memiliki fungsi penggugur dosa. Tamsil disampaikan Nabi SAW, gambaran untuk memudahkan pemahaman, dengan sebuah ungkapan, gimana andaikan seseorang dari kamu di depan rumahnya ada sungai mengalir jernih, bersih. Maknanya begitu, dia mandi 5 kali, masih tersisakah kotoran daki, bolot yang ada di tubuhnya? Mereka menjawab, enggak ada, bersih. Ya gitulah fungsi sholat. Demikian juga Jumatan, hari Jum'ah
yang punya kewajiban Jumatan bersiap. Semuanya kaum muslimin wajib Jumatan kecuali 5 diantaranya: anak-anak, budak, perempuan, orang sakit hilang kemampuan, musafir. Tentunya musafir rombongan yang mereka memang memiliki hak safar. Kalau musafir sendirian maka wajib untuk datang selagi mampu, karena ada kewajiban berjamaah. Sebuah kegiatan tidak menghapus pada yang lain, semuanya ada petunjuk dalil. Kemudian dia mempersiapkan diri sejak mandi di rumah, pakaian terbagus, diharumkan, rambut diminyai, berangkat dengan doanya, masuk masjid dengan adab dan doanya, sholat tahiyatul masjid. Dia tidak membelah sop karena mengganggu orang, nggak melangkai pundak-pundak. Dia sholat semampunya. Dia mendengarkan khutbah dengan khidmat. Kemudian dikomati Jumatan bersama imam, ada ba'diyahnya. Itu fungsinya sebagai penghapus dosa. Sehari satu Jumat sampai Jumat berikutnya tersisa 3 hari. Artinya satu kegiatan punya 10 fadilah. Beramal sehari dianggap amal 10 hari. Demikian juga Ramadan. Jelas itu pengampun dosa. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sapa sing poso Ramadan karena iman, pengagungannya kepada Allah, ketauhidannya, memang Allah yang diibadai, cara Allah yang dipakai, rahmat Allah yang diharapkan, maka menjadi pengampun dosa sebelumnya. Di kesempatan yang lain Nabi SAW katakan amin ketika ditanyakan apa yang kau aminkan. Kurang lebih jawabannya celaka seseorang, raghima an furajulin, rusak hidungnya. Kenapa? Ketemu Ramadan sementara dosanya tidak terampunkan. Katakan amin, maka saya juga mengatakan amin. Itu tadi tentang fadilah-fadilah dari amal kebaikan akan menjadi penggugur dosa. Tapi semuanya ada syarat. Entah syarat khusus, yaitu hatinya ikhlas, caranya sunnah. Ada syarat yang lain. Apa? Selagi dosa-dosa besar dijauhi. Sebagaimana ketetapan Nabi SAW, idza ijtanaba al-kabair, selagi dosa besar itu dijauhi. Bila kita lihat kondisi masyarakat khusus berkaitan dengan Ramadan yang semangat beramal jumlahnya banyak, walaupun yang tidak puasa juga banyak, walaupun mereka terbukti KTP-nya Islam. Kenapa? Ya macam-macam. Mungkin sakit, mungkin safar, mungkin lemah iman, mungkin pembangkangan, atau mungkin belum kesentuh kalau itu kewajiban. Mungkin dai-dainya belum banyak memberikan motivasi tentang pentingnya, wajibnya, atau memang begitulah orang beraneka ragam, masing-masing akan dihisab sebagaimana niatnya, uzurnya. Apakah setiap orang yang berpuasa itu mesti sah? Tidak ada jaminan. Karena juga pesan Nabi SAW, rubba shaimin hadhu min siyamihi al-atas wal ju' wa rubba qaimin hadhu min qiyamihi as-sahar atau kama qala Nabi SAW. Berapa banyak orang yang berpuasa ternyata tidak ada yang ia dapat kecuali haus lapar. Berapa banyak orang yang sholat ternyata yang ia dapatkan itu adalah
begadang malam. Penadasan yang lain, man lam yata qaula zur wal jahla wal amal bih falaisa lillahi hajatun fi ayyata ta'amahu wa syarabahu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sahih. Siapa-siapa yang puasa ternyata dia tidak mandek dari ucapan dusta, perbuatan jahil, perilaku yang enggak genah, termasuk mulut yang rofas, maka tidak ada perlunya Allah kepada dia berkaitan dia meninggalkan makan dan minumnya. Maka untuk itu selain orang itu melaksanakan ketaatan, walaupun juga memiliki harapan, tapi juga dilengkapi kriteria yang lain sehingga nanti mendapatkan nilai yang sempurna. Maka untuk itu kita butuh mengenal perbuatan-perbuatan dosa bersama resikonya, yang tujuannya kejelekan dikenali untuk dihindari supaya ketaatan yang dikerjakan fungsinya normal dan sempurna. Minimal bila diklasifikasi itu ada 3 macam perbuatan dosa bersama resiko masing-masing. Pertama, syirik dan murtad. Ini menjadi pembatal agama. Syirik, murtad menjadi pembatal agama. Sebagaimana ada di Al-Bayyinah, Allah menjelaskan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya wong-wong kafir, siapa? Ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi, Nasoro. Siapa lagi orang kafir? Itu orang musyrik yang Tuhannya ganda. Allah Tuhan pencipta, tokoh-tokoh ngarang hukum agama, Tuhan penetap syariat, ibadah kepada Allah tapi syariatnya ngarang dewi. Nah, orang yang ngarang agama ahli bid'ah itu termasuk Tuhan baru, berarti Tuhannya double. Mestinya nyembah Allah pakai cara Allah, tapi nyembah Allah pakai cara karangan. Sejak itu Tuhannya double. Itu namanya kesyirikan. Hak Tuhan diperserikatkan. Maka resikonya adalah neraka jahanam kekal selamanya dan makhluk yang paling jelek. Nah, ini dosa yang paling mengerikan. Walaupun orang seperti itu berpuasa nggak ada fungsinya, karena itu pembatal agama masalahnya. Yang kedua, dosa-dosa besar selain syirik juga termasuk dosa-dosa besar selain murtad. Itu resikonya adalah pembatal amal, walaupun bukan pembatal keislaman, tapi pembatal amal. Beramal tapi enggak sah. Beramal tapi enggak sah. Atau beramal pahalanya batal. Atau beramal pahalanya batal. Kenapa? Ya memang begitu syaratnya. Dosa besar dijauhi. Hadis jelas kita baca. Surat yang 5, Ramadan sampai Ramadan, Jumat sampai Jumat akan menjadi pengukur dosa. Syaratnya idza ijtanaba al-kabair, ketika dia menjauhi dosa-dosa besar. Juga terkuatkan di An-Nisa yang ke-31. Intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, akan kami gugurkan dari kalian akan dosa-dosa kalian dan kami masukkan kalian di tempat masuk yang mulia, yaitu surga.
Imam Az-Zahabi mengumpulkan koleksinya macam dosa besar sampai 76. Syirik salah satunya dan yang lain-lain sangat banyak sekali. Nah, itu butuh dikenali, dihindari. Apabila sudah sadar itu dosa besar tapi tidak ditinggalkan, itu amalnya, pahalanya bisa batal. Riba jelas dosa besar. Berapa banyak orang yang belum mandek dari riba? Zina dosa besar. Berapa banyak orang yang masih koleksi zina? Termasuk laki-laki, perempuan makan minum bejananya emas perak, kan sama itu juga dosa-dosa besar. Berapa banyak itu yang masih melakukan? Termasuk korupsi, itu termasuk dosa besar. Termasuk menyepelekan, walaupun kecil tapi ketika menyepelekan jadi besar. Cilik paling tak wudhoni gogrok, itu bahasa menyepelekan. Nah, wudhunya belum tentu sah, merendahkannya sudah, dosanya akan bertumpuk, lah jelas jadi besar. Yang itu masih banyak. Maka dengan begitu banyak orang yang ibadahnya, pahalanya dibatalkan. Sudah jelas itu ada syaratnya. Lalu klasifikasi yang ketiga macam dosa adalah dosa harian. Orang berinteraksi dengan bapaknya, ibunya, anaknya, mertuanya, menantunya, saudaranya, kakek neneknya, paman bibinya, lingkungannya, pekerjanya, temannya, atau siapa. Yang di situ banyak dosa. Banyak dosa. Mungkin ucapan-ucapan yang jorok, mungkin menzalimi orang, mencaci, memaki, dan sebagainya, termasuk pandangan mata, tontonan-tontonan haram dan sebagainya. Itu yang sehari-hari itu selalu ada dan orang nggak bisa luput. Maka dosa yang seperti itu risikonya apa? Jawabnya mengurangi kesempurnaan pahala. Ketika amalnya sah dan berpahala, nah dosa itu akan mengurangi. Berapa berkurangnya? Ya tidak tahu kadar dosanya berapa. Andai puasa diberi pahala 1 juta, nah dia punya dosa, punya nilai 10, punya nilai 5, punya nilai 100, ya berkurang. Itu namanya dosa harian, itu menjadi pengurang kesempurnaan. Maka daripada itu, sebagai penetralisirnya, sadari dosa iringi dengan istighfar. Soalnya nanti akan jadi penghapus. Termasuk Idul Fitri, di sana ada zakat fitri. Apa fungsi zakat fitri? Tu'matan lil masakin wa tahratan lis-shaim minarofas wa ghairi atau kama qala Nabi sallallahu. Fungsi zakat fitri adalah sebagai bantuan makan untuk si miskin, tu'matan lil masakin, dan tuhratan lis-shaim minarofas, pembersih buat si yang puasa. Mungkin lisannya ada ucapan jorok, rofas dan yang semisalnya. Maka daripada itu kita butuh mengenali macam dosa bersama dampaknya, yang tujuannya supaya kebaikan kita itu bisa sempurna. Apabila ceroboh, itu bisa batal agamanya, bisa batal pahalanya, dan bisa berkurang. Dibiarkan nanti bisa habis. Makanya muhasabah itu perkara yang penting. Demikian yang kita kaji pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.